Banyak pertanyaan tentang bagaimana menghadapi keluarga yang toksik, bagaimana menghadapi pacar yang toksik, suami yang toksik, atau istri yang toksik. Ya, jadi istilah toksik itu terjadi karena ada hubungan yang sudah tidak sehat antara kedua belah pihak atau antara beberapa pihak. Ya, jadi terjadinya hubungan toksik itu karena saling menyandera, saling menuntut, saling meminta pengertian. Dan ada yang di atas kekuasaannya dan ada yang di bawah. Jadi ada yang superior, ada yang subordinat. Nah, untuk mengatasi hubungan yang toksik, entah dalam relationship antara pacar, kemudian antara suami istri atau dalam keluarga, sebenarnya yang terbaik itu adalah tengok lagi hubungan tersebut harusnya setara. Bahwa hubungan antar manusia itu harusnya setara. Dan prinsipnya bukan saling menyandera. Ya, jadi tidak ada kemelekatan yang mengharuskan segala sesuatunya. Semua orang memiliki kebebasan pribadi dalam batasan-batasan tertentu. Jadi yang terjadi begitu banyak penderitaan karena hubungan yang toksik itu karena kemelekatan. Kemelekatan antara status suami istri, di mana misalnya suami sebagai imam harus semuanya dipenuhi oleh istri misalnya. Ya, jadi kemelekatan hubungan tersebut harusnya diubah menjadi kerelaan. Jadi dasar hubungan yang tidak toksik, dasar hubungan yang baik itu adalah kerelaan. Kerelaan bahwa masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Ya, jadi kemelekatan sendiri itu menjadi dasar penderitaan manusia ya. Kemelekatan itu tidak hanya dalam hal perasaan seperti hubungan toksik tadi, tetapi juga dalam hal bentuk fisik. Begitu banyak orang yang sudah tua tapi masih menyukai gadis muda atau pria muda misalnya. Itu kemelekatan terhadap bentuk fisik. Bahkan banyak juga yang misalnya menyukai hobi terlalu berlebihan terhadap mobil misalnya. Ketika mobilnya kegores, timbullah penderitaan. Ya, itu bentuk fisik. Kemudian ada kemelekatan yang lain yaitu persepsi. Persepsi bahwa masa depan nanti tidak baik. Itu kemelekatan itu terus membuat dia kepikiran terus bagaimana nasib buruknya di masa depan. Kemudian kemelekatan pada buah pikir. Buah pikir itu kalau kita memikirkan sesuatu dan sesuatu itu obsesif. Bahwa misalnya kita ingin sukses terus. Nah, sedangkan kehidupan itu kadang-kadang memberikan kita hal-hal yang acak. Jadi kita berusaha sukses terus ketika kita mendapatkan kegagalan, jatuhlah, penderitaan terjadi. Kemudian kesadaran juga. Kalau kita terlalu berusaha pengen mengontrol pikiran, kesadaran penuh itu tidak bisa. Kadang-kadang kita tuh luput, salah, lupa itu hal yang biasa. Ya, jadi kemelekatan itu menjadi dasar dari penderitaan hidup manusia. Makanya yang terkait dengan hubungan toksik tadi ya, bahwa hubungan antar personal, interpersonal itu selalu naik turun. Entah itu dengan pimpinan, dengan suami, istri, atau dengan keluarga, itu suka naik turun. Jadi kita modalnya itu harus ada sifat kerelaan. Hubungan yang baik itu atas dasar kerelaan. Dengan kerelaan tadi terjadi timbal balik yang baik. Terjadi kasih sayang yang lebih baik. Ya, jadi buat teman-teman yang merasa ada di dalam lingkungan yang toksik, cobalah untuk merelakan diri untuk memaafkan dulu. Dan kita juga jangan terlalu menuntut keluarga kita atau suami kita yang kita anggap toksik tersebut untuk segera berubah. Kita mengubah diri kita dulu, mencoba di awalnya untuk kerelaan, kemudian kemandirian. Kemandirian dalam berpikir itu sangat penting. Ketika kemandirian sudah terjadi, pihak yang memberikan dominasi toksik tadi bertahap akan mengurangi toksisitasnya. Ya, jadi ayo kita sama-sama, saya juga belajar untuk sebuah kerelaan. Ketika kita belajar untuk rela, mendekati ikhlas, mendekati cuek juga, itu hidup kita akan lebih baik.